Diagnosa penyakit bukan hal baru bagi bidang kesehatan di Aceh. Seorang dokter atau mantri kesehatan biasanya akan memeriksa tubuh pasiennya sebelum menyuntik atau memberi obat. Perihal diagnose penyakit ini bukanlah perkara baru, sebab kitab-kitab zaman lama di Aceh juga mencatat masalah ini. Sebuah kitab pengobatan yang dituliskan oleh Syekh Abdul Salam, kakek dari Tengku Cik di Tiro tahun 1208 abad lalu, menunjuk 4 objek pemeriksaan pada tubuh manusia untuk mengetahui penyakitnya, yaitu warna tubuh, perilaku, perbuatan dan tutur katanya. Sementara Care mengetahuinya 10 macam. Kitab ini merupakan saduran dari kitab bahasa Arab ke bahasa Aceh yang dirangkai dalam bentuk hikayat atau syair Aceh. Judulnya Tambah 7 tuntunan, yang 2 bab dari 7 bab berisi tentang ilmu kedokteran dan kesehatan. Care pertama memeriksa penyakit adalah dengan memegang badan si sakit. Kalau tubuhnya panas berarti adem sifatnya. Kedua, kalau badannya gemuk berarti sejuk sifatnya. Ketiga, jika rambutnya ikal hitam artinya hangat sifatnya. Keempat, jika warna tubuhnya putih berarti sejuk dan banyak darah kotor, balgham. Tanda hangat banyak darah, putih merah warna tubuhnya. Tubuh yang berwarna gandum atau kuning berarti panas. Kelima, melihat anggota badan. Bila otot lebar, urat raya, kelihatan pada tangan dan kaki berarti bersifat panas. Kalau tidak kelihatan berarti sebaliknya, sejuk. Keenam, melihat pada pekerjaannya. Kalau ia lincah bekerja berarti bersifat panas. Ketujuh, menilik kelakuannya. Jika sedang-sedang saja berarti sejuk sifatnya. Kedelapan, memeriksa keadaan tidurnya. Kalau tidurnya banyak, berarti sejuk dan basah sifatnya. Bila jaganya lebih banyak dari tidurnya berarti hangat dan kering sifatnya. Namun, jika tidur dan bangunnya pertengahan adalah ahar sifatnya. Kesembilan, memeriksa air kencing dan najis beraknya. Kalau sangat berbau dan merah pula warnanya, maka panas sifatnya. Jika tanda-tanda itu tak ada berarti sejuk. Kesepuluh, memperhatikan perilaku tabib yang mengobatinya. Bila ia memiliki akal dan pemahaman yang tajam berarti ia bertabiat sifat panas. Konsep pengobatan yang dianjurkan kitab lama ini, bahwa penyakit yang bersifat panas harus diobati dengan obat yang sejuk. Sebaliknya, penyakit yang bertabiat sejuk perlu diobati dengan obat yang panas. Demikian pula, sakit yang bersifat kering harus disembuhkan dengan obat yang basah, sementara penyakit yang basah mesti diberi obat yang kering. Sebagai orang yang awam di bidang dunia pengobatan, saya belum memahami prinsip-prinsip pengobatan yang berlawanan seperti yang dia anjurkan kitab yang sudah berusia lebih 2 abad itu. Dapat ditambahkan pula, bahwa kitab ini juga mengecam para tabib dan dukun yang mengobati orang sakit, sekedar untuk mencari keuntungan sendiri. Padahal orang yang diobatinya tak pernah sembuh, bahkan malah semakin parah. Sekarang pun, banyak pula dokter yang berwatak demikian. Mudah-mudahan tulisan ini dapat menambah informasi bagi dunia kedokteran dalam menangani penyakit. Perlu diingat, dunia kedokteran modern berkembang belumlah begitu lama, paling lama dalam 2 abad terakhir. Sebelumnya, segala penyakit diurus oleh dukun, tabib, sandrong, pawang, dan ureng meurajah. T.A. Sekti, blog www.tambeh.wordpress.com